Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Samuel Gurning dengan NIM 2424 10103012. Saya dari kelas PBOC. Di sini saya mendapatkan tipe soal B. Dalam video ini saya akan menjelaskan eh, hasil pengerjaan ujian tengah semester pemrograman berorientasi objek. Soal yang saya kerjakan itu tipe B. Pada soalnya kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan sederhana menggunakan C# dengan menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan soal dan fiturnya pertama. Untuk soalnya, ini meminta kita untuk membuat sistem perpustakaan dengan fitur CRUD, yaitu read, update, dan delete. Ada beberapa ketentuan wajib dalam soal. Yang pertama itu membuat kelas book dengan properti ID, judul, penulis, tahun terbit, dan status. Kemudian membuat kelas library untuk mengelola koleksi buku. Kemudian menyediakan menu interaktif untuk pengguna. Dan yang terakhir, wajib menggunakan minimal satu konsep inheritance atau pewarisan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini saya eh, pertama-tama membuat kelas book, di mana di dalam kelas ini terdapat properti seperti ID, kemudian judul, penulis, tahun terbit, status, dan ya itu. Di sini eh, ID itu eh, menggunakan tipe data integer, kemudian judul itu menggunakan tipe data string, eh, penulis itu juga string, kemudian tahun terbit juga integer, status itu string. Nah, di sini untuk statusnya sendiri itu tersedia, dipinjam atau tidak tersedia. Kemudian saya menambahkan metode display untuk menampilkan informasi buku. Kemudian setelah itu saya membuat kelas ebook yang merupakan turunan dari kelas book. Di sini saya menambahkan properti ukuran file, hmm, ukuran file MB, dan saya override method display untuk menambahkan informasi ukuran file. Ini adalah implementasi konsep inheritance yang diminta dalam soal. Untuk ukuran file MB-nya itu saya menggunakan tipe data double agar bisa menggunakan koma. Kemudian untuk override eh, void display-nya itu seperti biasa kita menggunakan display dari yang di awal. Kemudian kita cuma menambahkan ukuran file, yaitu eh, ukuran file yang diminta tadi dari eh, pengguna, dan diakhiri dengan MB. Oke, kemudian eh, selanjutnya itu ada kelas library yang berfungsi sebagai pengelola buku-buku. Di sini saya menambahkan properti nama dan alamat perpustakaan. Nah, di sini untuk nama perpustakaannya itu menggunakan string, alamatnya juga menggunakan string. Kemudian saya membuat list koleksi buku menggunakan list book yang menyimpan semua buku. Kemudian saya implementasikan semua fitur CRUD, yaitu metode tambah buku dengan kita menambahkan buku ke koleksi. Setelah ditambahkan, maka akan menuliskan buku berhasil ditambahkan. Kemudian metode uh, tampilkan semua buku. Nah, di sini uh, metode ini akan menampilkan daftar-daftar dari semua buku yang ada di koleksi. Kemudian di sini ada cari buku.
Untuk metode cari buku ini, kita mencari buku berdasarkan ID-nya atau judul dari eh, bukunya. Kemudian metode ubah buku untuk mengedit data buku. Di sini kita akan membuka dari apa namanya ID atau judul dari bukunya. Kemudian di sini kita bisa mengubah eh, judul buku, penulis buku, tahun terbitnya, kemudian status baru dari si buku, kemudian data buku untuk hasil akhirnya itu data buku berhasil diperbarui. Jikalau tidak ada buku yang kita cari sesuai dengan apa namanya judul dari buku atau ID-nya, maka akan otomatis tertulis buku tidak ditemukan. Kemudian eh, metode yang terakhir dari CRUD itu yang saya implementasikan di sini yaitu metode hapus buku. Untuk metode hapus buku ini kita mengambil dari eh, mencari buku tersebut itu dari judul dan ID dari bukunya. Jikalau sudah dapat buku yang kita cari, maka kita bisa menggunakan eh, metode ini. Jikalau sudah apa namanya sudah dihapus, maka akan keluar eh, buku berhasil dihapus. Jikalau tidak ada buku yang kita cari tersebut, maka buku tidak ditemukan. Oke, kemudian ada kelas program. Nah, di dalam kelas program ini saya membuat metode main sebagai pintu utama dari programnya. Saya menggunakan perorangan while true dan di sini ada switch case untuk membuat menu interaktif. Oke, kemudian menunya itu terdiri dari tambah buku, tampilkan semua buku, cari buku, ubah data buku, hapus buku, keluar, dan pilih menu. Kemudian pengguna tinggal memasukkan angka, angka dari si menu-menunya ini, eh, lalu program akan menjalankan fungsi yang sesuai. Untuk pilih menunya ini eh, akan apa namanya dise- eh, menunjukkan pilihan mana yang harus kita pilih. Kemudian di sini ada eh, switch yang berguna untuk eh, apa namanya? Jikalau pilihan yang mudah kita pilih, misal di case satu itu ada tambah buku, maka akan eh, kita akan diminta untuk menuliskan ID menggunakan integer, kemudian judul menggunakan string, kemudian penulis menggunakan string, kemudian eh, tahun terbit menggunakan integer, dan status dari si bukunya, apakah tersedia atau dipinjam. Kemudian kita akan eh, memasukkannya ke dalam koleksi dan eh, memasukkannya, memasukkan, menambahkannya dengan eh, variabel baru. Kemudian case yang kedua itu jikalau kita memiliki S2 tampilkan semua buku, maka di sini langsung
menggunakan metode tampilkan semua buku yang sudah saya jelaskan di kelas eh, bu- di kelas ini, kelas library tadi. Kemudian untuk yang ketiga itu ada case yang ketiga, cari buku. Untuk case yang ketiga ini, kita di sini diminta untuk memasukkan ID atau judul dari buku yang kita cari. Kemudian kita setelah kita memasukkan itu, maka metode cari buku akan mencari buku sesuai dengan keyword atau ID yang maupun judul yang telah kita masukkan tadi. Kemudian case yang keempat itu adalah ubah data buku. Untuk case yang keempat ini, kita juga diminta untuk memasukkan ID buku yang akan diubah. Kita akan memasukkan ID buku, kemudian uh, metode ubah buku itu akan otomatis mm, mengubah ID buku yang akan kita uh, ID dari sisi buku yang akan kita ubah dan kita akan memasukkan ID-nya. Kemudian yang case yang kelima itu uh, yang case keempat tadi itu telah kita masukkan ID buku yang akan kita ubah, maka kita akan memilih ID eh, apa apa yang akan kita ubah. Kemudian case yang kelima itu ada hapus buku. Kita juga akan diminta untuk memasukkan ID buku yang akan dihapus. Setelah kita memasukkannya, otomatis akan eh, metode hapus buku akan menghapus buku yang telah kita masukkan sesuai dengan ID-nya. Kemudian untuk case yang keenam itu ada keluar. Nah, untuk case 6 ini itu otomatis akan keluar dari aplikasi. Kemudian jikalau dari 1 sampai 6 atau kita salah menginputkan sesuatu, eh, itu akan otomatis eh, menampilkan pilihan tidak valid. Nah, saya telah menjelaskan semua dari eh, kelas-kelas yang telah saya masukkan, yaitu kelas book, kelas ebook, kemudian ada kelas library, kemudian ada kelas program dengan masing-masing eh, di mana kelas book tadi itu untuk eh, data dari si buku, kemudian kelas ebook itu cuman eh, pembedanya itu cuman dia merupakan elektronik yang memiliki ukuran file MB. Kemudian ada kelas library yang dimana uh, kelas library ini adalah kelas yang menampung CRUD dari aplikasi ini. Kemudian untuk kelas program untuk menunjukkan uh, menu interaktifnya atau gimana jalannya program. Kemudian kesimpulan dari program ini, eh, program ini telah memenuhi semua aspek dalam soal, yaitu menggunakan OOP, kemudian menyediakan fitur CRUD, kemudian menyediakan menu interaktif, dan yang terakhir itu menggunakan inheritance. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini membantu memahami struktur dan logika program eh, perpustakaan sederhana ini. Sekian dari saya, terima kasih.